Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian matrik. Nah, definisi matrik itu sendiri adalah suatu himpunan bilangan atau variabel yang disusun dalam bentuk baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang yang ditempatkan di antara dua tanda kurung atau tanda siku. Di dalam istilah matrik itu terdapat yang namanya baris sebuah matrik. Nah, baris sebuah matrik adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar dalam matrik. Yang namanya baris itu ini yang disusun mendatar. Kemudian kolom sebuah matrik adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak dalam matrik. Yang disusun tegak ini namanya kolom. Enak ya. Jadi ini ada A11, A12 ini nanti bisa diisi dengan bilangan. Suatu matrik itu dilambangkan dengan huruf kapital. Ini huruf kapital. Nah, kalian perhatikan di sini, ini bentuk umum dari matrik. Ini namanya baris pertama. Ini baris kedua, ini baris ketiga, dan seterusnya sampai baris ke I. Kemudian yang dinamakan kolom, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya sampai dengan kolom ke J. Kemudian ukuran matrik itu disebut ordomatrik. Ordomatrik itu dituliskan dengan I kali J. Banyak baris dikali banyak kolom. Oke. Untuk memperjelasnya kita lihat di soal. Contoh soal, ini ada matrik A dengan elemen 1, 2, 3, 5, 7, negatif 6, negatif 3, 8, negatif 2. Kita lihat di sini, ordo matriknya berapa? Ordo matriknya adalah 3 kali 3. 3 kali 3, banyak barisnya itu ada 3. Kita hitung 1, 2, 3, ini 3. Kemudian banyak kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi untuk menuliskan ordo matrik itu cukup 3 kali 3, bukan 9 ya. Karena 3 kali 3 ini mempunyai arti banyak barisnya ada 3, banyak kolomnya ada 3. Kemudian kita lihat di sini, ini ada angka 1. 1 ini adalah elemen baris ke-1, kolom ke-1. Artinya apa? Dia terletak di baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian, elemen baris kedua, kolom ke-1 itu berapa? Kita lihat baris kedua, ini baris kedua, kolom pertama, yang sini. Oh, berarti 5. Kemudian, 3 itu letaknya di mana? Elemen baris pertama, kolom ke-3. Itu ya nak ya. Kemudian jenis-jenis matrik. Matrik itu ada banyak jenisnya. Yang pertama matrik persegi. Kalian lihat di sini, matrik persegi yaitu matrik yang banyaknya baris sama dengan banyak kolom. Kalau kita lihat susunannya seperti persegi. Kemudian matrik baris, matrik yang mempunyai elemen hanya satu baris. Nah, ini hanya punya satu baris dia. Kemudian matrik kolom, matrik yang mempunyai elemen satu kolom. Ini. Kemudian matrik nol, matrik yang seluruh elemennya adalah 0. Itu dinamakan matrik 0. Selanjutnya matrik identitas atau matrik satuan. Itu adalah matrik bujur sangkar yang elemen pada diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Diagonal ini nak. Nah, ini 1, kemudian yang lainnya itu 0. Dan matrik identitas itu juga merupakan matrik persegi. Kemudian matrik diagonal yaitu matrik bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0.
Yang namanya matrik diagonal itu tadi hampir sama dengan matrik identitas. Kalau matrik identitas tadi diagonalnya itu satu semua. Kalau diagonal itu yang diagonalnya bisa diisi bilangan lain. Ini misalkan negatif 2 dan 1. Kemudian matrik skalar. Matrik skalar adalah matrik yang elemen-elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen di luar elemen diagonalnya bernilai 0. Nah, ini diagonalnya sama. Kalau 4, 4 semua, 2, 2 semua, itu dinamakan matrik skalar. Selanjutnya matrik segitiga atas. Di mana matrik persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ini kalian bisa lihat yang atas dia membentuk sebuah segitiga. Kemudian matrik segitiga bawah, matrik persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, bisa dilihat ya. Lanjut, kesamaan dua matrik. Dua matrik dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak pada kedua matrik tersebut adalah sama. Lihat contohnya. Jadi dua matrik itu dikatakan sama jika kedua matrik itu sama persis. Apakah matrik A dan matrik sama dengan matrik B? Apakah sama dengan matrik B? Oh, tentu saja tidak sama. Kenapa? Karena ada satu elemen matrik A dan B yang seletak tidak bernilai sama. Kalian lihat di sini. Satu-satu sudah sama. Oh, ini ada 2, di sini negatif 3. Itu tidak sama. Berarti matrik A dan matrik B tidak sama. Kemudian, apakah matrik A sama dengan matrik C? Kalian lihat matrik A dan matrik C apakah sama? Oke, matrik A sama dengan matrik B. Kenapa? Karena anggota matrik A sama dengan matrik B. Kemudian, dan anggota yang seletak, elemen yang seletak ini bernilai sama. Itu untuk kesamaan dua matrik. Nah, contoh soal pengembangannya. Nah, ini. Diketahui matrik-matrik berikut, ini ada matrik A dan matrik B. Jika matrik A sama dengan matrik B, tentukan nilai X dan Y-nya. Kita ingat tadi, dua matrik dikatakan sama jika elemen yang seletak bernilai sama. Kita bisa lihat ini 22, negatif 7, negatif 7. Nah, maka X-nya berapa? 5 seletak dengan X. 4 seletak dengan 2Y. Nah, X-nya sama dengan 5 dan 2Y tadi sama dengan 4, maka Y sama dengan 2. Diperoleh dari mana 2? 4 dibagi 2. Jadi nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2. Yang terakhir tentang transpos matrik. Transpos matrik adalah matrik baru yang merupakan hasil pertukaran baris dan kolom. Transpos matrik dinotasikan dengan A pangkat T. Ini dibaca A transpos. Jadi intinya kalau di transpos itu yang baris jadi kolom, kolom jadi baris, tinggal dibalik saja. Kalian bisa perhatikan di sini. Jika matrik A ini susunannya baris pertama A1, A2, A3. Jika ditranspos baris ini kita letakkan di kolom yang pertama. Kemudian baris kedua kita letakkan di kolom yang kedua. Itu kalau ditranspos tinggal dibalik saja. Jadi matrik yang ditranspos itu jika dia berordo M kali N, maka hasil transposnya berordo N kali M. Contohnya kalian bisa perhatikan di sini. Ini ada matrik A2 kali 2. Baris pertama 27, kemudian hasil transposnya diletakkan di kolom pertama 27. Baris kedua 14, kemudian dimasukkan ke kolom kedua 14. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian
paham dengan penjelasan Ibu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.